Hai, selamat datang di Isi Hati dari studio kampus UT Hongkong bersama saya Natma Emiloga. Berlayarlah sejauh-jauhnya. Yang pasti kita akan kembali ketemu dengan orang yang pernah kita tinggalkan. Seperti hari ini, saya akan ditemani oleh satu kampung saya dari Sulawesi. Siapa dia? Ini dia. Tadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Ya. kenalin dulu dong namanya siapa ya? Oh iya Kak. Oke, nama saya Abi. Nama panjangnya Abi Misbahuddin. Sulawesinya keluar. Ada udin-udinnya ya. Iya. Ad-Dinu. Jadi Ad-Dinu itu dari bahasa Arab sih sebenarnya. Tadi saya mau bilang Abi itu kan berarti Arab dong berarti ya kan? Ya, jadi Misbahuddin itu Al-Misbahun Ad-Dinu. Al-Misbahun lampu atau pelita. Kemudian Ad-Dinu adalah agama kan. Jadi harapan orang tua sebagai penerang atau cahaya bagi agama. Dan sekarang sudah menjadi cahaya dari Sulawesi sampai ke Hong Kong. Teman-teman, kali ini saya akan membahas dengan Kak Abdi. Kemana aja sih Kak Abdi selama ini selain sampai di Hong Kong? Nah, Kak, sebelum sampai di Hong Kong ini kemana aja nih berlayar nih ceritanya nih? Berlayar kemana? Iya, jadi kuliah di Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Satu kampus Satu juga kampus ya. kita ini. Alma mater. Terus selesainya di teknik sipil, Fakultas Teknik. Ya kalau di sini bilangnya civil engineering ya. Nah setelah selesai itu langsung hijrah ke Jakarta. Pas hijrah ke Jakarta langsung dapat construction company yang asalnya dari Jerman. Jadi cahaya betul ini kalau begitu. Nah, sebelum sampai di Hong Kong itu kemana aja? Ada ke negara mana aja? Pernah nggak ke negara lain? Iya, jadi sebelumnya waktu di Jakarta ditugasin, waktu di company yang di Jakarta ditugasin ke Singapura, terus Papua Nugini, Malaysia, ya itu aja sih yang luar negerinya untuk pada saat masih di Jakarta, masih di Indonesia ya. Selain semua provinsi di Indonesia, karena sebelumnya juga pernah kerja di tambang, di konsultan tambang, jadi kita harus ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Papua juga, karena kan di sana ada oil and gas di Pulau Salawati, betul. dekat apa tuh yang terkenal, Raja Ampat ya, dekat Oh situ, iya. Nah, Tapi nggak pernah ke sana. iya. Nah, tapi setelah nyampe di Hong Kong, mau langsung di Hong Kong ceritanya nih atau Boleh. Ya, jadi setelah nyampe di Hong Kong, karena ikut sama perusahaan yang sama dan grup company itu international company, jadi semua cabang-cabang di Asia yang membutuhkan tenaga engineer kita diperbantukan ke sana. Jadi saya pernah ke Filipina itu sekitar 3 atau 4 tahun, setiap tahun di sana, ke sana pasti. Kemudian pindah ke Vietnam, bahkan pernah jadi ekspatriat di negeri sendiri di Jakarta. Jadi proyeknya lagi di Jakarta, kita diperbantukan di sana, tapi gajinya gaji orang Luar negeri. Wow, Mas, apa sih sebenarnya aktivitasnya tuh di perusahaannya itu? Ya, jadi tadi aku udah bilang lulusan teknik sipil, teknik sipil bangunan. Jadi emang kerjanya itu di perusahaan konstruksi. Jadi Ngapain membangun, itu? Ngapain? membangun.
membangun. Ya, jadi kayak kalau di Indonesia emang karena company kita emang spesialis foundation. Jadi membangun konstruksi pondasi yang di bawah tanah tapi nilainya sama dengan gedung. Jadi membangun sebuah gedung kan harus pondasi dulu ya. Iya, betul. Jadi itu tapi bangunan kita emang bangunan yang high rise building atau yang jembatan-jembatan yang besar gitu, bukan yang skala kecil. Terus ngomong-ngomong, kalau sampai di sini tuh pakai bahasa apa? Karena international company, jadi pakainya bahasa Inggris. Untungnya di situ, karena saya nggak bisa Kantonis. Tapi kan kita di UMI nggak ada bahasa Inggris dulu. Gimana ceritanya? Emang kalau teknik sipil ada? Nah dari situ, dari mengalir aja sih. Jadi saya nggak punya cita-cita sebenarnya untuk kerja di luar negeri, tapi saya orangnya pengen selangkah lebih maju dari teman-teman saya gitu. Jadi mulai dari SMP itu nggak pernah berhenti kursus. Mulai SMP kursus bahasa Inggris, masuk SMA juga masih lanjut lagi kursus bahasa Inggrisnya. Masuk kuliah juga nggak mau main-main sama teman-teman yang lain yang hobinya nongkrong-nongkrong. Kita kemana-mana. Itu pasti kursus bahasa Inggris lagi. Bahkan sudah selesai kuliah, tamat kerja itu masih kursus online, kursus bahasa Inggris online. Wow. Ya, jadi benar-benar pengen melakukan sesuatu itu dengan maksimal gitu. Ngomong-ngomong Kak, dulu di UMI itu lulusan tahun berapa sih? harus di tahunnya aja. Tahunnya aja. Masuknya 97, keluarnya 2002. Tua ya. 2002. Saya 2002 baru masuk tuh di UMI. Saya masuk di 2002. Tapi kampus kita sebenarnya bersebelahan fakultasnya. Karena kalau kampus mau ke gedung T sama gedung FAI itu gedungku dulu dong. Iya, Senatnya gedung kita namanya dulu. gedungnya apa? Kan ada FAI. gedung T untuk fakultas teknik, gedung FAI tetap dia. FAI dia kalau misalnya ini Fakultas Agama. Fakultas dia. Agama ya. Iya. Jadi dari FAI dulu dong belok ke sana ke T dekat sana. perpustakaan. Iya, betul. Tapi bisa juga langsung dari depan gitu, masih ingat banget sih sayanya. Terus tadi bahasanya bahasa Inggris ya, tapi memang mati-matian ya belajarnya ya. Iya, harus. Karena kalau nggak Berarti berarti sudah di planning dari awal mau ke luar negeri berarti. Ya tadi saya bilang saya nggak punya tujuan akhir kalau harus ke luar negeri gitu. Pengennya tahu aja bahasa Inggris. Oh iya, jadi saya terinspirasi dari ada kakak saya, karena saya 7 bersaudara. Salah sama satu persis lagi sama saya. 7 bersaudara, anak terakhir. Salah satu dari kakak saya itu kerja di US, di Amerika. Jadi kakak saya juga salah satu yang memotivasi bahwa kalau kamu pengen lebih maju, selangkah lebih maju dari orang lain, harus bisa berbahasa Inggris. Wow, keren ya. Keren maksudnya gini. Kalau kami di Sulawesi itu cowok-cowoknya teman-teman kebanyakan berlayar, mengambil apa sih itu? Apa sih itu? Pelayaran ya. Pelayaran, apalagi kalau dari Palopo, pokoknya rata-rata itu deh, mau Endrekang kayak mau Palopo, pokoknya di Sulawesi itu yang laki-lakinya ke luar negeri itu rata-rata berlayar kan. Nah, baru kali ini teman-teman saya menemukan laki-laki yang berbeda jalur lah ya. Terus kemudian ketemu lagi dengan saya di Hong Kong, tentunya ini sesuatu yang sangat membanggakan buat saya. Artinya saya punya saudara baru di sini. Nah, kemudian kita mau tanya-tanya ke Kak Abdi. Kak, di sini sudah berapa lama? Sudah mau 8 tahun. Februari nanti 2022 8 tahun. Sudah 8 tahun. Udah berkeluarga belum? Oh, kalau belum saya mau kenalin deh. Orang Sulawesi juga. Udah laku.
saya belum bisa memahami itu apa sih yang sebenarnya yang dikerjakan di Hong Kong. Oke. Sebenarnya ngapain sih? Pondasi-pondasi tuh nggak paham mau diapain itu seperti apa sih? Ya. Bisa diceritakan nggak? Ya, boleh. Jadi kita memang kontraktor spesialis foundation. Jadi untuk membangun gedung tinggi itu diperlukan pondasi yang dalam. Jadi ada 2 pondasi yang dalam itu. Itu digali sama alat mesinnya, alat bor namanya, atau drilling rig. Iya. Terus yang kedua itu dipancang. Kan ada tuh biasa ngeliat di Indonesia ditumbuk-tumbuk tuh. Oh iya. Itu yang ditumbuk, itu namanya tiang pancang. Tapi itu dalam juga. Tapi kayak di mall-mall itu yang kayak ketinggian lantai 4 sampai lantai 8 gitu, itu biasanya pakai tiang pancang. Tapi kalau yang lebih tinggi lagi, karena kan bebannya itu lebih berat, lebih harus ditopang sama pondasi yang memang benar-benar harus kuat. Karena dia harus tahan gempa, tahan angin, terus tahan beban yang ada di atasnya. Jadi benar-benar harus pondasinya itu harus yang besar, terus dia diameternya besar sama kedalamannya panjang ke dalam tanah. Jadi sebelumnya itu sebelum mendesain bangunan atau jembatan, bangunan gedung atau bangunan jembatan itu harus diadakan penelitian tanah, penyelidikan tanah. Jadi tanahnya itu seperti apa karakteristik tanah tersebut, apakah layak di area tersebut, di tanah yang kita mau itu, di tanah kita yang mau dibangunin itu bisa nggak dibangunin lantai sekian atau jembatan yang gede gitu. Nah itu harus diteliti, diadakan penelitian namanya soil investigation. Jadi nggak langsung saya mau bangun di sini Nggak bisa bangun di situ. Nggak bisa. Jadi harus benar-benar diadakan penyelidikan tanah. Jadi tanahnya itu nanti akan diambil sampelnya, diambil sampel terus dibawa ke laboratorium untuk ditentukan karakteristik tanah, lapisan-lapisannya itu di setiap 1 meter, 2 meter sampai berapa meter ke bawah. Memang beda-beda. Beda-beda. Setiap di sini 1 meter, 2 meter, 5 meter ke sana itu pasti akan totally beda lapisan tanah. Kalau misalnya nih Kak, kan kalau di Hong Kong ini kan kita tahu bahwa aku nggak tahu sih tanahnya di sini bentuknya, karena kalau kita di kampungnya saya kan misalnya merah gitu. Di sini kan saya nggak tahu tanah kayak seperti apa. Nah, di sini kalau mau ngebor terus air tiba-tiba naik gimana itu? Nah itu jadi sebenarnya di Hong Kong juga banyak karakteristik tanah, tipikal tanah yang warna merah. Tapi di sini lebih banyak yang berpasir. Berpasir kan sifatnya kadang cenderung lembut ya. Jadi itu yang membuat kadang longsor. Kalau berpasir, tanah berpasir. Terus abis itu di bawahnya lagi ada di sini di Hong Kong itu namanya ada alluvium. Jadi kayak tanah keras tapi kalau kena air itu bisa masuk kalau di bor. Bocor. Masuk kalau di bor. Jadi intinya pada saat kita mau membuat pondasi itu kan kedalamannya itu harus ditentukan dengan sampai seberapa dalam si kita dapat lapisan tanah keras itu. Kalau sudah dapat lapisan tanah keras baru itu lapisan tanah kerasnya yang akan mendukung si pondasi bangunan, konstruktur pondasi dan bangunan atasnya. Kalau masih bikin pondasi tapi di bawahnya masih lembek, itu nggak bisa. Karena kalau pada saat tanahnya masih di bawah masih lembek, terus dibikin pondasi, terus dibangun di atasnya, itu akan ada namanya settlement, penurunan. Penurunan itu bisa merusak bangunan. Jadi kadang-kadang kan kita biasa melihat ada gedung yang retak, ya bisa roboh, bisa mengakibatkan roboh. Kalau pondasinya retak, gedungnya retak apa segala itu karena ada geser, jadi ada kayak penurunan gitu. Mas, Kak, tapi bagaimana kalau misalnya di Hong Kong ini kan ada bangunan tuh yang di atas gunung tuh?
Ya. Gimana ceritanya itu? Ya, itu proses konstruksi ya. Jadi sekarang kan teknologi juga semakin maju gitu. Alat-alat yang mendukung juga banyak ya, kayak eskavator kan, terus alat angkat gitu. Di sini namanya ada mobile crane. Jadi kemanapun bisa pakai mobile crane tersebut untuk Tapi mengangkat. kalau di gunung itu berarti nggak usah bikin pondasi kan? Tetap semua bangunan pasti harus bikin pondasi, karena pondasi itu yang akan mengikat atau menahan bangunan yang ada di atas. Tetap harus ada pondasi. Walaupun yang di gunung itu yang Iya. saya lihat ditancap aja Iya. gitu. Entah itu yang saya bilang tadi itu ditancap, ditumbuk, itu namanya tiang pancang. Iya. Entah dibor, dibor ya. Tetap aja Tetap harus, harus. harus ada pondasi. Mau bangunan yang kecil Mhm. itu pasti kan harus ada pondasi cakar ayam gitu kan. Oh iya, iya. Kita Jadi kalau di itu Indonesia namanya tuh cakar-cakar ayam. ya. Tapi Mas pernah nggak di sini ngebor terus ternyata yang muncul air? Terus gimana kalau Iya. kayak gitu? Jadi kita ngebor, tahu jembatan yang Hong Kong Macau nggak? Ya, Ya, itu proyek pertama saya di Hong Kong. wow. Jadi kita 8 orang engineer dari Indonesia jadi engineer di proyek tersebut. Bukan cuman orang Cina yang hebat, orang Indonesia juga hebat loh, terlibat langsung. Ya, jadi untuk membuat pondasi di dalam laut, Heeh. kan itu kan jembatan menjorok ke laut untuk terus nyambung ke tunnel di tengah Iya, betul. perbatasan ya, dari Hong Kong ke Macau ke Zhuhai gitu. Iya. Nah, di sana baru lanjut, setelah pondasi lanjut tunnel kan yang masuk ke dalam air itu ya. Nah, kita mengerjakan bangunan pondasi di struktur pondasi di laut itu pakai casing. Jadi si ownernya itu di sini CED dia, jadi Civil Engineering Department. Jadi kayak departemen PU-nya Hong Kong. Casing itu kayak apa sih Mas? Casing itu Casing HP. bukan, jadi casing menjawab pertanyaannya tadi untuk membendung air. Mm-mm. Jadi kita tancap casing kayak gini. Gimana sih? Bisa nggak Pak? Bisa saya ambil sebagai contoh. Jadi kayak gini casing, tapi ini bawahnya kan ini kan atas bolong, bawah juga bolong. Nah, casing bayangin kan kalau ini penyanggah berarti. Iya, kayak ya, jadi membendung air, membendung tanah longsor kayak gitu. Jadi ini atasnya bolong, bawahnya bolong. Itu mereka tancap sampai kedalaman 30 sampai 35 meter. Wah, Itu diameter, kalau nggak salah diameter 3 meter diameternya, terus panjangnya 30 sampai 35 meter. Kemudian kita dibuatin kayak pier, kayak dibuatin barge, ada barge-nya. Jadi kayak tempat kita menempatkan alat bornya di situ. Jadi setelah mereka tancap casing 1, 2, 3 kayak 9 gitu, satu pier itu ada 9 casing. Nah, mereka bikin kayak rumah-rumah gitu di atas laut kan, di atasnya air kan. Nah, semuanya dari besi, dari baja. Iya. Nah, setelah kita ada itu kayak barge gitu, baru kita tempatin alat di situ, baru bor. Ini casing bor sampai ke dalam. Jadi casing ini sebagai biar dia tanda juga sebagai tanda, sebagai biar dia ngebornya itu lurus ke bawah. Jadi nggak miring-miring. Sebagai petunjuk jalan lah mungkin ya ke bawah Iya, kali ya, seperti itu. sebagai garisnya ke bawah. Terus ya itu, jadi Tapi kan laut, kok 30 meter, kenapa harus dibor? jadi casing itu 30 meter, kayak 20 meteran dari dasar laut masuk ke dalam.
Terus 10 meter sampai 15 meternya itu yang nongol ke permukaan laut. Ya Jadi berarti di kita harus atasnya. sampai ke dasar laut. Iya. Walah. Ini casingnya kan? Ha-ha. Casingnya itu harus nancap sampai ke dalam. Jadi kita casingnya nancap ke dasar laut sampai ke dalam. Karena kalau enggak air pasti masuk. Jadi ceritanya untuk membendung air di atas, kalau di dalam itu membendung tanah pasir, longsor apa segala macam. Berarti di dasar laut dibor lagi ke dalam. Sampai kalau di Hong Kong Macau Bridge itu sampai kedalaman 129 meter paling dalam. Gila, itu dari dasar laut ke bawah. Ya, dari dasar laut sampai ke dalam. Wow. Ya, sampai Lama 100-an meter. Dari kan permukaan dari dasar laut ke permukaan air itu sekitar 15 meter. Sekitar 15 meter. Kalau nggak salah 12 sampai 15 meter. Jadi Berarti nggak dalam-dalam banget ya lautnya berarti. Iya. Tapi yang dari dasar lautnya itu Yang ke ke dalam bawah itu lagi. emang harus di karena macam-macam sih. Makanya tadi saya bilang setiap beberapa tempat itu kan karakter tanah Bermacam-macam. beda-beda. Jadi Itu di sana dikerjain berapa lama itu, Kak? untuk pondasinya sendiri 3 tahun. Pondasinya sendiri. Belum bangunannya ke atas, pilot cap, terus struktur jembatannya apa segala macam itu kan baru-baru aja ya. Jadi dari 2012 sampai 2018 ya. Iya, memang baru diresmikan, diresmikan. sih sebelum COVID pandemi ya. pasti. Teman-teman, pasti kalian ada yang seperti saya bingung. Ternyata hari ini udah ketemu juga jawabannya. Bahkan saya membayangkan saja tidak tahu. Ternyata pantas aja di atas itu pasti mobil pada nggak ada yang dikhawatirkan. Insyaallah, iya. Ternyata memang dari pondasinya memang luar biasa. Karena memang ada pepatah sih yang menyatakan bahwa bagaimanapun seseorang atau apapun yang dikerjakan, kalau pondasinya kuat pasti kedepannya jauh lebih baik. Iya, Dan sama juga fakta. juga dengan bangunan. Kalau pondasinya kuat, Jangan-jangan dari bangunan ini contohnya Iya. berarti. Aduh. Terus Mas di sini ditemani keluarga nggak sih? iya. Ditemani keluarga di Iya. sini? Oh, alhamdulillah. Terus udah punya anak berapa? Anak 1. Di interview sekalian ini, di interview sekalian. Saya mau 5 tahun. Oh, Cewek. Cantik. semua cewek pasti cantik. Iya. Baiklah, kita akan menunggu Kak Adi untuk mengeluarkan isi hati di isi hati. Mas, Kak, isi hatinya kan? Oh ya, teman-teman, tahu nggak sih kenapa saya selalu ini Mas Kak, karena ini kalau di Sulawesi kami tuh tidak memanggil Mas, kami manggilnya Kakak. Gitu. Jadi tapi di sini sudah Daeng, Puang, Karai. Iya, betul. Tapi kita di sini itu sudah terlalu biasa dengan kata Mas, Mbak. Merantau sudah terlalu lama ya. Berapa tahun merantau nih? Kalau kan saya dari Sulawesi Selatan, Makassar, merantau Ke Jakarta. ke Jakarta dulu. Itu 12 tahun. Terus dari Jakarta kan keliling Indonesia juga, ke Tambang. Berarti dulu, udah puluhan tahun lah meninggalkan Sulawesi. Ya. Terus di Hong Kong mau 8 tahun. Jadi kayak mau 20 tahun. Berarti hari ini kita tidak jadi membawakan gaya Makassar ada di sini, dan itu kita akan upayakan next time. Tapi kangen juga sih sama logat Makassar. Iya, tapi kadang-kadang agak susah ya. Kak, mana isi hatinya? Oh, jadi isi hati membahas apa nih? Udah, pokoknya isi hatinya hari ini apa aja deh isi Oke. hatinya, Kak. Oke. Jadi isi hati gimana ya? Isi hati kayak ini aja ya.
motivasi untuk orang-orang. Oke, hubungannya ke latar belakang pendidikan saya tadi, bahwa saya itu orangnya yang semangat untuk belajar, menimba ilmu. Di mana-mana mau nonton apa, mau baca apa, mau ketemu dengan siapa, organisasi apa, sekolah apa, universitas apa, pasti selalu concernnya sama namanya pendidikan. Jadi ilmu itu penting banget, ilmu penting, karena dengan orang berilmu bisa memanage diri kita, terlebih memanage orang lain. Kemudian harus dibarengi juga dengan agama. Jadi ilmu dan ilmu pengetahuan dan agama harus sejalan gitu. Kemudian untuk motivasi diri saya sendiri itu seperti yang sudah saya katakan, bahwa melakukan sesuatu itu harus dengan sepenuh hati, harus dengan maksimal, jangan setengah-setengah. Karena kalau kerjanya dilakukan dengan hati dan maksimal, itu akan membuahkan hasil yang lebih baik. Contohnya saya benar-benar nggak ada istilah malas untuk belajar bahasa Inggris. Akhirnya meskipun sekarang aja masih kursus online, karena di kantor saya kan setiap hari harus, boleh dikata dalam seminggu itu harus meeting dengan orang-orang bule itu 2-3 kali dalam seminggu. Jadi benar-benar mereka menggunakan bahasa Inggris yang benar-benar pakem, benar-benar yang bagus, real gitu, nggak asal-asalan. Jadi harus paham, saya harus ikuti arahnya apa, saya harus mengetahui arahnya pembicaraannya apa, yang dibahas apa gitu. Jadi sampai sekarang juga saya masih ikut kursus online supaya lebih memantapkan lagi bahasa Inggrisnya seperti apa, sehingga saya bisa mengikuti lawan bicara saya untuk maunya seperti apa. Jadi motivasinya jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah berhenti berbuat untuk kebaikan diri sendiri. Sadar atau tidak, pendidikan adalah sebuah kebutuhan. Maka jangan pernah berhenti untuk belajar, sekalipun hanya melalui organisasi atau pendidikan formal non formal. Jangan pernah berhenti untuk belajar, dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh hingga mencapai hasil yang maksimal. Isi hati, Narma Emiloka.